Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat semuanya, bukan? Nah, pada kesempatan hari ini Pak Gunawan akan mencoba menjelaskan tentang mata pelajaran IPA, yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan siklus hidup makhluk hidup. Yang dimaksud dengan siklus makhluk hidup, sebelumnya semua makhluk hidup di bumi ini pasti mengalami yang namanya siklus hidup, atau bisa dikenal dengan nama lain yaitu daur hidup. Sama, bisa siklus hidup atau daur hidup. Nah, siklus hidup itu merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme sejak lahir sampai mati. Nah, maksudnya proses hidup suatu makhluk hidup atau hewan mulai dari ia lahir sampai tumbuh dewasa kemudian mati, itu yang dinamakan siklus hidup. Nah, selanjutnya siklus hidup hewan itu berbeda-beda, jadi tidak ada yang sama. Ada yang bermetamorfosis, ada juga yang tidak bermetamorfosis. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hewan bermetamorfosis? Nah, contohnya di sini. Katak. Katak itu dimulai dari telur. Dari telur tidak langsung menjadi katak, namun menjadi berudu atau kecebong kalau kita biasa menyebutnya. Kemudian tumbuh menjadi berudu dewasa, kemudian berudu yang sudah mempunyai kaki, jadi sudah ada kakinya tapi baru 2 yang belakang, kemudian menjadi katak muda, kakinya sudah 4 namun masih ada ekornya, kemudian baru menjadi katak dewasa yang bentuknya sudah seperti ini, sudah tidak ada ekornya, kakinya sudah 4 dan ukurannya juga bertambah besar. Contoh lainnya yang sering kita jumpai yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu kan juga tidak dari telur langsung jadi kupu-kupu, tapi dari telur kemudian jadi ulat, terus jadi kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu. Ini kupu-kupu yang masih muda, ini sayapnya ini masih belum kuat, belum bisa terbang, kemudian baru menjadi kupu-kupu yang sangat indah yang bisa terbang, yang sering kita jumpai sehari-hari. Nah, selain hewan yang bermetamorfosis, ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya yang pertama kucing. Kenapa kucing tidak mengalami metamorfosis? Kan sama-sama hewan. Nah, di sini bedanya. Kucing itu kan lahir dari awalnya kan dari kucing kecil. Kemudian langsung ke kucing dewasa. Bentuknya kan sama. Bentuknya sama, tidak ada yang beda. Kakinya tetap 4, kupingnya tetap 2. Hanya ukurannya yang awalnya kecil kemudian menjadi besar. Nah, itu yang dinamakan tidak mengalami metamorfosis. Terus contoh lainnya yaitu kambing. Kambing kan juga. Kambing kecil, kakinya tetap 4. Dewasa juga masih 4. Nah, ketika dewasa juga masih 4, kupingnya juga sama-sama 2, tidak berkurang. Nah, itu yang dinamakan tidak mengalami metamorfosis. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, metamorfosis itu adalah perubahan mulai dari bentuk dan ukuran. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis itu bentuk sama ukurannya pasti berbeda. Nah, contohnya ini tadi. Awalnya telur, berudu atau kecebong, kemudian katak muda. Nah, ini kan bentuknya berubah semua. Kupu-kupu juga. Nah, sedangkan yang tidak mengalami metamorfosis itu kan bentuknya tidak berubah, hanya ukurannya yang awalnya kecil kemudian menjadi besar. Hanya itu. Jadi bentuknya tetap. Itu bedanya metamorfosis dan tidak metamorfosis. Selanjutnya, metamorfosis itu ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Maksudnya apa? Nah, kita pelajari di sini. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva. Larva itu adalah telur menetas itu menjadi larva dulu, baru pupa. Pupa itu hewan yang masih muda, kemudian
imago. Imago itu atau individu dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, dan lebah madu. Nah, ini yang mengalami metamorfosis sempurna. Maksudnya prosesnya kan agak panjang. Awalnya telur, larva, pupa, imago atau individu dewasa. Nah, selanjutnya yang tidak sempurna apa maksudnya? Yaitu metamorfosis yang melalui tahap telur, menetas menjadi nimfa, kemudian langsung menjadi dewasa. Jadi prosesnya bedanya di sini. Kalau di sini ada larva, di sini tidak ada. Maksudnya dari telur langsung menjadi hewan muda, kemudian langsung dewasa. Kalau di sini enggak. Kalau di sini dari telur ke larva dulu, baru ke hewan muda. Pupa itu maksudnya hewan atau individu muda, baru ke individu dewasa. Sedangkan ini tidak. Ini nimfa. Nimfa itu kata lainnya adalah hewan muda. Contoh hewannya yaitu belalang, ayam, kecoa, capung, dan rayap. Nah, yang paling sering kita jumpai itu ayam. Ayam itu kan awalnya dari telur, terus menetas menjadi ayam, langsung menjadi ayam, tumbuh menjadi ayam muda dan ayam dewasa. Tidak berubah ke bentuk yang lainnya lagi. Jadi prosesnya cuma 2 kali saja. Itu yang dinamakan tidak sempurna. Kali ini kan prosesnya panjang. Dari telur, larva, pupa, kemudian baru ke dewasa. Lanjut. Nah, dari materi yang Pak Gunawan terangkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, siklus hidup adalah perubahan dan perkembangan. Ingat ya, perubahan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir sampai dewasa. Terus, hewan yang bermetamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi yang berubah bentuk sama ukurannya itu kalau metamorfosis. Kalau yang tidak metamorfosis yaitu hewan yang hanya mengalami perubahan ukuran saja. Nah, dan bentuknya masih sama. Contohnya tadi kambing, kakinya tetap 4, mulai dari kecil sampai dewasa kan tetap 4. Kucing juga telinganya tetap 2 dari kecil sampai dewasa, tidak ada yang berubah. Itu yang dimaksud dengan metamorfosis. Sedangkan metamorfosis itu kan bentuk sama ukurannya berubah. Selanjutnya, nimfa. Nah, nimfa tadi apa? Yaitu hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa. Seperti ayam tadi, ayam kecil itu kan mirip, hanya ukurannya lebih kecil. Kemudian larva. Larva itu adalah ulat yang tumbuh. Bisa diumpamakan ulat yang tumbuh dan khusus memakan serta mengalami pergantian kulit beberapa kali. Terus kemudian pupa. Pupa itu adalah tahap di mana jaringan larva. Jadi setelah larva baru pupa dulu. Jadi urut ini. Dari larva, nimfa, kemudian pupa. Nah, untuk hari ini itu saja. Demikian yang dapat Pak Gunawan sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menangkap pelajaran yang Pak Gunawan sampaikan. Tetap semangat belajar meskipun kita masih dilanda pandemi, dan selalu berdoa semoga semuanya kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.